Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang ke-21 Sya'ban 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 18 September 2022 Miladiah. Dan kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, termasuk nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga para pengikutnya yang setia, dan juga kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Ya, sebelum kita memulai pengajian kita, perlu kita dulu baca doa dengan sama-sama membaca pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang pertama isti'adzah, auzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan yang keempat salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa belajar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian penutup, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sebelumnya saya komando dulu dengan sikit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala sayyid wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 36. Ya, yang punya Quran silakan dibuka, baik itu yang punya terjemah ataupun tidak. Alangkah baiknya kalau kita miliki tafsir Al-Jalalain, karena saya sudah berikan fotokopinya kepada wakil
direktur 2 sebelumnya untuk mau diperbanyak terserah. Ya, di sini dikatakan fa'azallahumas syaiton. Ya, fa'azallah itu kalau zalla artinya tergelincir, ya, tergelincir. Biasa kalau kita keluar rumah, nah itu kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika an azillah, ya, untuk tergelincir, uzallah atau digelincirkan. Itu zalla artinya tergelincir. Tapi kalau dia bertambah huruf alif di belakangnya, azalla. Nah, kalau zalla itu artinya tergelincir. Tapi kalau azalla itu menggelincirkan. Jadi ada yang menggelincirkan. Ya, kalau zalla dia yang tergelincir. Artinya terpeleset, ya, terjatuh. Nah, di sini yang menjadi fa'il, ya, subjek daripada azalla yang menggelincirkan itu adalah asyaiton. Ya, asyaiton itu kalau dalam bahasa artinya jauh dari rahmat Allah, ya, jauh dari rahmat Allah atau yang dilaknat Allah. Jadi asyaiton di sini fa'il, ya, dalam nahwu itu fa'il marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, kemudian azalla itu fi'lun madin, ya, mabniun. Ya. Kemudian huma ada di situ huma. Huma yang dimaksud di sini adalah keduanya. Keduanya yang dimaksud di situ adalah Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka masuk dalam surga setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal berdua di dalam surga. Nah, lalu setan ini yang dimaksud setan di sini adalah iblis. Iblis itu adalah kepalanya setan atau ke nenek moyangnya jin. Ya, kalau nenek moyangnya manusia itu Adam. Ya, kalau nenek moyangnya jin itu iblis. Tapi jin di situ ada yang beriman dan kafir, ya, sama manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya yang dijanjikan neraka itu hanya 2 golongan, yaitu jin dan manusia. Karena mereka berdua ini yang disuruh patuh, taat, ya, patuh, taat kepada Allah. Jadi kalau disuruh patuh berarti ada yang tidak patuh. Ya, itulah yang tidak patuh. Nah, itu yang masuk neraka. Dan yang patuh itulah yang masuk surga. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ya, ini nenek moyangnya jin, ya. Jin itu terbuat dari api tapi dia halus, tidak nampak. Dia makhluk gaib, punya alam tersendiri. Kalau kita manusia ini ya makhluk nyata, jelas alamnya, ya, jadi nampak. Nah, ini tidak mungkin ketemu antara jin dan manusia. Makanya jin itu dia melalui kalbu, ya, melalui rohani, hati. Nah, jadi yang dimaksud di sini iblis, ya, azhabahuma. Ya, artinya ini dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi, ya, pergi. Tapi kalau ditambah alif, azhaba itu memergikan, menjadikan dia pergi. Maksudnya pergi dari surga, lenyap, melenyapkan, ya, menggelincirkan dengan
memperdayakan mereka, yaitu Adam dan Hawa. Nah, jadi di sini dijelaskan yang dimaksud asyaitan itu adalah iblis. Ya, setan itu dilaknat karena tidak mau patuh, ya, tidak mau tunduk pada perintah Allah. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Padahal sujud yang dimaksud di sini bukan sujud penyembahan, ya. Karena ada sujud penyembahan, itu dilarang. Tapi yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan, ya. Nah, iblis ini disuruh sujud penghormatan kepada Adam, dia tidak mau. Sehingga dia dilaknat oleh Allah dan jadilah dia tinggal di luar surga. Maka dia menggoda Adam dan Hawa itu di luar surga karena tidak bisa masuk ke dalam surga karena dilaknat. Wa fi qiraati, juga bisa dibaca itu azalla dengan azala, ya, azala. Azala itu artinya hilang, ya, hilang. Kalau azala menghilangkan. Jadi iblis ini mau dia hilangkan Adam dan Hawa dari surga, ya, dengan cara menggoda, memperdaya, ya, supaya keluar dari surga. Ya, itu dikatakan di situ anha. Anha itu artinya darinya. Hanya itu artinya nya. Nya di sini domir, kata ganti. Yang dimaksud ha di situ adalah surga. Ya, jadi dikeluarkan dari surga. Karena surga itu ada bahasa Arabnya jannah, itu ada tak marbutah. Tak marbutah itu menandakan muannas, ya. Dalam bahasa Arab itu ada muannas muzakkar, ya. Muannas maksudnya di sini bukan jenis kelamin tapi kelompok, ya. Artinya kiasan, dimasukkan dalam golongan perempuan walaupun bukan dari kelamin perempuan, ya, karena ada tak marbuta di situ. Anha. Jadi iblis ini menggoda Adam dan Hawa supaya bisa keluar dari surga, karena iblis sendiri berada di luar surga. Ingin kalau dia punya teman, ya, di luar surga. Jangan ada yang di surga kemudian dia di luar surga. Maka inilah iblis mau kalau pergi dari surga, ya, kedua Adam dan Hawa. Ya, di sini dikatakan al-jannah, ya, yaitu surga. Qala lahuma, jadi ya, iblis ini berkata kepada keduanya huma, ya, keduanya itu Adam dan Hawa. Apa kalimatnya itu? Kalimatnya di sini dijelaskan hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Ya, maukah saya tunjukkan, ya, kepadamu berdua namanya pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal, pohon kekal. Artinya maksudnya yang bisa mengekalkan. Ya, ini godaan iblis, ya, karena dikira Adam dan Hawa itu tidak bisa kekal di surga, pasti akan keluar dari surga. Nah, maka saya beri kamu nasihat. Kalau kamu mau kekal di dalam surga, ini pohon namanya pohon keabadian, supaya bisa abadi, ya. Nah, itu dikatakan hal adullu kuma, apakah kamu mau saya tunjukkan, ya, ala syajaratil khuldi, kepada pohon yang bisa mengekalkan kamu di dalam surga, ya. Waqasahuma, bahkan dia bersumpah, ya, bersumpah itu betul-betul dia demi Allah, demi saya rela dilaknat kalau saya bohong, ya. Banyak pembohong sekarang ini. Pembohong itu seperti iblis, ya. Jadi kalau dia mengatakan buruk, itu berarti baik. Itu bohong.
Kalau dia mengatakan baik itu buruk, ya jadi terbalik-balik. Itulah kebohongan, ya. Kebohongan itu tidak sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dia lakukan. Tidak sesuai dengan kenyataan yang dia ucapkan. Nah, inilah iblis. Jadi kalau ada manusia pembohong, itu sama iblis. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada di antara kita suka berbohong, ya. Tapi sebenarnya tidak ada bohong yang dibolehkan, ya. Seperti Ibrahim alaihissalam, itu sebenarnya dia tidak berbohong, dia cuma pintar supaya tidak masuk berbohong. Kalau dia mengatakan saya sakit, itu walaupun badannya sehat, tetapi yang dimaksud sakit di situ adalah sakit batin karena melihat kaumnya musyrik. Kalau dia mengatakan yang membunuh patung-patung kecil itu, itu coba tanyakan itu patung besar. Nah, itu berarti dia tidak bohong. Nah, ini dikatakan hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billah. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah, dengan mengatakan innil lakuma laminan nasihin. Saya ini penasehat. Saya ini menasehati kamu. Ya, jadi hati-hati itu nasihat. Nasihat itu ada yang menjerumuskan, ada yang bisa membuat kita baik. Ya, tergantung dari nasihatnya. Karena ada nasihat kebohongan, ada nasihat yang betul. Ya. Kalau dia nasihatkan umpamanya orang tuamu, ya. Nah, pergilah kamu berpacaran, nah, karena kalau tidak pacaran kamu tidak akan dapat jodoh. Saya bebaskan kamu, terserah mau apa kamu, apakan itu calonmu. Nah, itu namanya nasihat yang menjerumuskan. Tapi kalau mengatakan, nah hati-hati dengan lawan jenis, tidak boleh kamu dekati karena itu bahaya, itu haram. Nah, itu yang memperbaiki namanya. Nah, ini nasihat yang menjerumuskan, ya. Innilakuma laminan nasihin. Karena godaan iblis ini sangat merayu, sangat bisa menggetarkan hati dan bisa masuk di akalnya. Oh iya betul. Maka dia makanlah buahnya. Padahal sudah dilarang sebelumnya. Ya, dilarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sudah diingatkan sama Allah, jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini, kamu akan jadi zalim. Ya, tapi karena lupa, ya namanya lupa manusia biasa, sehingga dia tergoda oleh rayuan setan, jangankan mendekat, tetapi bahkan dia memakan, ya. Sedangkan mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Maka Allah itu melarang bukan memakan, tetapi Allah melarang mendekati. Karena mendekati itu menjadikan dia bisa makan. Kalau tidak mendekati tidak mungkin dia bisa makan, ya. Ya, pasti. Begitu juga dalam ayat wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bukan Allah mengatakan wala taznu, jangan berzina. Tapi ada yang memahami salah ayat ini, dia pahami, oh kalau mendekati tidak boleh berarti melakukan boleh. Ini terbalik, salah sekali. Jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Ya, mendekati itu termasuklah berpacaran, termasuklah melihat, termasuk merayu dan seterusnya. Ya. Karena ada mengatakan pertama itu melihat, kedua senyum, ketiga janji, keempat ketemu. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Karena keduanya sudah makan, fa akhrajahuma, maka Allah keluarkan,
Ya, kharaja itu keluar. Akhraja mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Sudah disebutkan sebelumnya, Allah yang mengeluarkan keduanya dari surga, mimma kana fih. Ya. Nah, ini ayat sesudahnya, nah itu disuruh turun, ya, disuruh turun ke bumi. Jadi itu maksudnya surga itu berada di atas, ya. Jadi kita akan lanjutkan ini ayat berikutnya insya Allah 2 pekan depan, karena kita ini bergiliran antara laki-laki dan perempuan, ya. Sepekan di perempuan, sepekan di laki-laki. Kecuali kalau digabung, nah itu bisa setiap pekan. Tapi tidak apa-apa karena darurat, ya. Ini tidak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau darurat saya kira tidak ada masalah. Jadi ini kita akan bahas pekan berikutnya, karena ilmu itu tidak perlu langsung banyak, ya. Walaupun sedikit, tapi kalau diisi itu bisa masuk, ya. Walaupun sedikit-sedikit seperti ini botol, ya, karena lubangnya itu kecil, kalau langsung dimasukkan air banyak, nah itu pasti banyak yang tumpah. Tapi kalau dimasukkan sedikit-sedikit, nah itu akan bisa penuh dan tidak ada yang tumpah. Nah, dan perlu juga belajar konsentrasi. Konsentrasi itu ya memusatkan pikiran dalam belajar. Karena ada orang yang tidak mau ke masjid gara-gara banyak gangguan. Ya, ada di situ cerita, ada yang main HP, ada yang tidur-tiduran. Nah, sehingga dia beritahukan sama bapaknya, saya tidak mau ke masjid bapak, karena di masjid itu banyak gangguan, banyak macam-macam. Ya enggak apa-apa, saya tidak larang. Saya tidak suruh kamu ke masjid, tapi saya mau uji kamu. Apa ujiannya? Coba kamu ambil 1 gelas, lalu isi penuh itu gelas, kelilingi itu masjid di dalam, jangan ada tumpah walaupun setetes. Sehingga dia lakukan itu, ternyata berhasil. Selalu ditanya, apa kamu dapatkan orang di dalam itu ribut, baring-baring? Tidak, saya tidak. Kenapa? Karena saya konsentrasi di air itu supaya jangan ada yang tumpah. Itulah pentingnya kita pusatkan pikiran kalau belajar, ya. Jangan sampai ada pikiran macam-macam atau saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Saya kira ini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama baca doa seperti tadi, kecuali doa setelah belajar, mudah-mudahan hafal semua. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Itu doa sesudah belajar. Kemudian dilanjutkan surah wal asri. Setelah itu penutup doa, baru kita bersalawat kepada Nabi, lalu membaca surah Al-Fatihah dalam hati dan selesai. Mari kita baca doa sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah wali rasulillahil fatihah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, surah Al-Fatihah masing-masing dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup saja.